Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, penyebab runtuhnya Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat, kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Sumatera Utara, tak bisa dilepaskan dari keberadaan cadangan minyak bumi yang ditemukan di Pangkalan Berandan. Menurut beberapa sumber, Kesultanan Langkat adalah monarki yang berusia paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Ibu kotanya berada di Tanjung Pura. Asal-usul Kesultanan Langkat adalah Kerajaan Aru yang hancur setelah diserang oleh Kesultanan Aceh. Salah satu yang selamat dari serangan itu adalah seorang Panglima Delhi bernama Dewa Sahdan. Pada tahun 1568, dia kemudian mendirikan sebuah komunitas yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat. Nama Langkat diambil dari sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Dewa Sahdan memerintah Kesultanan Langkat dari tahun 1568 hingga tahun 1580. Raja ketiga Langkat, yaitu Raja Kahar, merupakan penguasa yang merintis perpindahan ibu kota ke Langkat. Sehingga pada masa pemerintahan Raja Kahar inilah Kesultanan Langkat mulai menunjukkan kedaulatannya. Setelah Raja Kahar meninggal pada tahun 1673, tahta kerajaan jatuh ke tangan putranya yang bernama Badiüzzaman. Pada masa inilah Kesultanan Langkat mulai melakukan penaklukan daerah-daerah sekitarnya dengan cara-cara damai. Raja Badiüzzaman kemudian meninggal pada tahun 1750. Digantikan oleh Raja Hitam yang pemerintahannya diwarnai oleh serangan kerajaan Siak. Raja Hitam terpaksa mengungsi ke Delhi, melakukan konsolidasi untuk mencari bantuan guna menyerang kembali kerajaan Siak. Namun ketika perjalanan hendak menyerang Siak, Raja Hitam meninggal pada tahun 1818. Penderitaan sepertinya belum berakhir. Setelah kerajaan Siak, kini giliran Kesultanan Aceh yang menyerang Langkat, persisnya pada tahun 1855. Pasukan Aceh ketika itu dipimpin oleh Tuanku Sultan Haji Musa, di mana peperangan dimenangkan oleh Aceh. Kemenangan itu ditandai dengan pengakuan Tuanku Haji Musa atas gelar Pangeran Indra di Raja Amir sebagai pahlawan Aceh. Pada tahun 1883, seorang administrator Belanda bernama Aiko Ziegler Johannes Groninger menemukan konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Dengan temuan itu, Tuanku Sultan Haji Musa kemudian memanfaatkannya untuk mengisi perekonomian Langkat. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil produksi minyak dalam jumlah besar. Bersama Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu. Ketika Kesultanan Langkat pada masa jayanya, Tuanku Haji Musa meninggal pada tahun 1893 dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah, Langkat menjalin kontrak politik dengan Belanda pada tahun 1907. Dalam perjanjian itu, batas wilayah Kesultanan Langkat ditetapkan meliputi Pulau Kumpai, Pulau Sembilan, Tapak Kuda, Pulau Masjid, dan pulau-pulau kecil di dekatnya, Kejuruan Setabat, Kejuruan Bingai atau Binjai, Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahoro, daerah dari Datu Lepan, dan daerah dari Datu Besitang. Pengganti Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah adalah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada masa pemerintahannya,
tentara Kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda mundur. Sejumlah catatan menunjukkan penderitaan rakyat Langkat saat itu. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang hingga kemerdekaan Indonesia. Ketika proklamasi dibacakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kabar bahagia itu belum sampai ke Kesultanan Langkat. Baru pada bulan Oktober, kabar kemerdekaan sampai ke Sultanan Langkat dan rajanya Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah segera menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Setahun kemudian, bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis pada tahun 1946, Kesultanan Langkat terguncang kedaulatannya. Keadaan itu semakin diperparah setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah wafat pada tahun 1948. Setelah era Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, Sultan di Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertata sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan hingga sekarang. Salah satu korban revolusi sosial yang melanda wilayah Sumatera Utara adalah Tengku Amir Hamzah yang mendapat label sebagai Raja Penyair Pujaga Baru. Dia adalah pangeran dari Kesultanan Langkat. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1945, Amir Hamzah diangkat oleh Gubernur Sumatera Tengku Muhammad Hasan sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia di Langkat. Dia mulai menangani berbagai tugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah meresmikan divisi lokal pertama, yaitu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dalam membuka pertemuan cabang lokal dari partai politik nasional. Pada awal tahun 1946, terdapat rumor yang tersebar di Langkat bahwa Amir Hamzah telah terlihat sedang bersantap bersama perwakilan pemerintah Belanda yang pulang ke Sumatera. Sejak saat itu, mulailah tumbuh benih-benih kerusuhan. Pada tanggal 7 Maret tahun 1946, terjadilah revolusi sosial di Langkat. Pada peristiwa ini, Sultan Langkat pun ditangkap, termasuk Amir Hamzah. Mereka kemudian dibawa ke sebuah perkebunan di Kuala Bugumit, sekitar 10 km di luar Binjai. Sejak penculikan tersebut, diketahui bahwa Amir Hamzah tidak pernah kembali lagi. Pada tanggal 20 Maret 1946 pagi, Amir Hamzah ditemukan tewas bersama 26 tahanan lainnya. Amir Hamzah bersama jenazah lain disemayamkan secara massal. Atas jasa-jasanya, Amir Hamzah pun diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 garing tahun 1975 pada tanggal 3 November 1975. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.